Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen praktisi yang memberikan kesempatan saya untuk presentasi dan teman-teman yang hadir sekalian. Jadi gini, di zaman sekarang kayaknya hampir semua hal udah nyambung ke data pribadi. Mulai dari daftar BPJS, aplikasi, belanja online, sampai login wifi kampus, semuanya butuh data kita ya kan. Tapi pernah kepikiran gak sih seaman apa sih data itu? Maka dari itu, berangkat dari itu saya akan bahas soal beberapa kasus nyata kebocoran data pribadi, karena menurut saya data kita bisa bocor bukan cuma karena kita ceroboh, tapi juga karena sistem dari instansi besar terkadang gak cukup aman. Bahkan institusi pemerintah atau perusahaan global pun bisa kebobolan. Slide yang pertama yaitu kasus Pusat Data Nasional Indonesia tahun 2024. Di bulan Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Indonesia jadi korban serangan ransomware dari sekelompok hacker internasional, yaitu Lockbit 3.0. Mereka berhasil masuk dan mengunci sistem, bahkan minta tebusan sebesar 8 juta dolar. Serangan ini berdampak besar, terutama ke layanan publik. Salah satu yang paling terasa adalah gangguan total di sistem imigrasi. Bandara jadi macet karena sistem keimigrasian gak bisa diakses. Jenis data yang terdampak itu besar banget, karena PDNS ini nyimpen data lebih dari 200 instansi pemerintah. Jadi bayangin aja, dari kementerian sampai lembaga daerah, semuanya kena efeknya. Sebagai respon, pemerintah akhirnya melakukan audit menyeluruh terhadap sistem PDNS dan mulai mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang lebih kuat dan aman, supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Selanjutnya ada kedua, yaitu Ahold Delhaize. Kasus ini cukup terkenal ya di Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi Ahold Delhaize ini perusahaan retail besar yang punya banyak supermarket di Amerika Serikat, seperti Food Lion and Stop and Shop. Dan Stop and Shop, ada brand sana itu yang bernama Stop and Shop. Di akhir tahun 2024, mereka jadi korban serangan ransomware dari grup hacker bernama INC Ransom. Para peretas mengklaim berhasil menyusup ke sistem internal dan mencuri data penting, meskipun belum dikonfirmasi apakah data pelanggan juga ikut bocor atau enggak. Yang pasti, serangan ini ganggu banget sistem TI mereka, terutama layanan farmasi dan e-commerce. Layanan sempat lumpuh dan bikin pelanggan kesulitan akses. Dari sisi solusi, perusahaan langsung gerak cepat, langsung gercep nih, melakukan investigasi forensik, lapor ke regulator, dan mulai upgrade sistem keamanan mereka buat mencegah serangan serupa ke depannya. Kemudian slide ketiga ada kasus Pertamina pada tahun 2021. Tahun 2021 Pertamina jadi salah satu BUMN yang sempat kena retas juga. Terlepas dari Pertamina yang kita tahu sekarang, kasus belakangan ini Pertamina juga pernah diretas gitu. Jadi data pelanggan dan file internal itu bocor setelah serangan dari grup hacker yang diduga DarkSide, atau kelompok yang sebelumnya juga pernah menyerang jaringan pipa di Amerika. Walau dampaknya nggak langsung ke masyarakat, tapi tetap aja ini jadi tamparan keras buat perusahaan sekelas Pertamina. Jenis data yang bocor cukup sensitif, mulai dari informasi pelanggan sampai dokumen internal perusahaan. Dampaknya bisa ke reputasi perusahaan dan berpotensi dimanfaatin buat serangan lanjutan atau penipuan. Akhirnya, langkah yang diambil adalah dengan memperkuat sistem keamanan digital mereka dan melakukan audit menyeluruh supaya celah serupa bisa ditutup rapat. Kemudian selanjutnya ada kasus Universitas Diponegoro atau Undip pada tahun 2021. Masih di tahun 2021, kali ini, maksud saya, masuk di tahun 2021, kali ini dunia kampus, tepatnya Universitas Diponegoro atau Undip yang kita kenal, situs akademik mereka diretas dan hacker berhasil membocorkan data mahasiswa secara terbuka di forum publik. Data yang bocor lumayan lengkap, ada nama, IPK, password akun, NIM, sampai riwayat pendidikan. Kebocoran ini jadi masalah serius karena bisa membuka peluang penyalahgunaan data, bahkan bisa dipakai buat manipulasi akademik atau pencurian identitas. Sebagai bentuk penanganan mereka, pihak kampus akhirnya memperkuat sistem server mereka dan mulai meninjau ulang sistem keamanan digital kampus biar kejadian ini nggak terulang lagi. Kemudian yang terakhir ada kasus BPJS Indonesia. Ya, pada tahun 2021 juga. Yang satu ini mungkin paling bikin heboh ya secara nasional pada tahun 2021. Karena muncul laporan bahwa data penduduk Indonesia yang tersimpan di sistem BPJS itu bocor
dan dijual di forum dark web. Bayangin coba. Dan jumlahnya itu nggak main-main. Disebut-sebut ada 279 juta data yang bocor, bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk. Karena kemungkinan ada data yang double. Data yang bocor mencakup nik, nama lengkap, alamat, nomor HP, dan status keanggotaan BPJS biasanya. Dampaknya besar, karena data itu bisa banget dipakai buat penipuan, pencurian identitas, sampai manipulasi digital. Kasus ini akhirnya mendorong pemerintah dan publik untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Data Pribadi atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, supaya punya payung hukum yang kuat dalam menjaga keamanan data warga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kelima kasus tadi, satu hal yang bisa kita tarik, data pribadi itu aset yang penting banget di era digital ini. Bocor sedikit aja bisa efek domino, artinya berkelanjutan kemana-mana gitu. Dari gangguan layanan, penipuan, sampai reputasi instansi itu jadi hancur. Semoga dengan materi presentasi ini kita bisa tak hanya dengan materi presentasi ini, dengan mata kuliah ini kita semua bisa jadi lebih waspada, juga bisa mempelajari bagaimana cara melindungi data kita jadi lebih aman. Dan yang paling penting, jangan asal klik setuju tanpa baca, atau kalau kerja di instansi pastikan sistem kita aman juga. Baiklah, mungkin itu aja. Makasih udah memberikan saya kesempatan. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.